Masjid itu merupakan tempat yang paling mulia. Masjid itu merupakan lingkungan yang mulia. Pada suatu masa akan terjadi Islam dikenal hanya namanya saja. Al-Quran hanya tulisannya. Masjid-masjid dibangun dengan megah dan indah, tetapi jamaahnya kosong. Tidak ingat Allah atau zikrullah. Sejajat manusia saat itu adalah para ulama. Sebab merekalah yang menyalakan fitnah macam-macam. Dan kepada mereka pula tanggung jawab kembalinya. Ali radhiyallahu anhu. Keagungan Masjid Al-Faqih. Yang pertama, uluk salam dan mengikuti adab-adab masuk keluar masjid. Jadi masuk berdoa, keluar juga berdoa lagi. Yang kedua, lakukanlah sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai penghormatan pada masjid, tempat yang paling mulia. Yang ketiga, tidak menyelenggarakan jual beli, karena jual beli dalam masjid ini haram. Yang keempat, tidak menghunus pedang atau senjata tajam. Jadi pedang tidak dikeluarkan dari tempatnya, ini tidak boleh di dalam masjid. Yang kelima, tidak mencari barang atau sesuatu yang hilang dan tidak boleh diumumkan di dalam masjid. Tidak mengeraskan suara kecuali hanya zikir. Tidak membahas masalah duniawi, masalah perdagangan dan segala macam. Hanya bicara tentang kebesaran Allah dan tentang akhirat di dalam masjid. Tidak mengadakan perang mulut, berdebat, bertengkar dan segala macam. Karena ini akan mengeraskan hati kita. Tidak melangkahi orang yang sedang duduk atau menyakitinya, tidak mendesak dan menyempitkan yang lainnya, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat, tidak membunyikan jari jemari, ini tidak diperbolehkan dalam masjid. Kemudian membersihkan kotoran najis dan menegakkan hukum had. Hukum had yaitu hukum yang memfitnah orang yang baik-baik, berzina, mabuk, dan segala macam, itu tidak boleh. Selalu berzikir kepada Allah, ingat pada Allah dengan tasbih, takmir, takbir, tahlil, dan segala macam. Tidak meludah di dalam masjid. Masjid tidak boleh dikotori. Ini adalah tempat yang paling mulia di dunia ini. Nanti ada sesuatu yang asing saat di dunia. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, yaitu Al-Quran di dalam dada orang yang kejam, dolim atau bengis. Yang kedua, bangunannya masjid megah, tetapi masyarakatnya sepi, tidak mendirikan sholat berjamaah. Al-Quran mushaf di rumah, tapi tidak pernah dibaca, hanya ditumpuk di atas lemari. Padahal kita dibacakan setiap hari minimal 100 ayat kita baca. Dan kok bisa minimal 1 tahun khatam sekali, syukur lebih dari sekali. Orang soleh yang hidupnya dikelilingi oleh masyarakat yang jahiliyah, biadab, dan tidak berakhlak.